Lina memperhatikan seorang mahasiswi cantik yang sedang duduk di bangku taman. Ia tahu itu Dewi, anak orang kaya yang cukup terkenal di kalangan mahasiswa. Lina memberanikan diri untuk mampir dan membuka percakapan. Hai, kamu Dewi kan? Aku sering lihat kamu di gedung fakultas. Kamu anak ekonomi ya? Iya, aku Dewi. Kamu siapa ya? Maaf belum kenal. Aku Lina, aku jurusan bahasa. Seringnya lihat kamu kalau lagi lewat depan kantin. Oh gitu, salam kenal ya Lina. Senang kenal kamu. Aku udah sering denger juga soal kamu. Katanya pinter, terus aktif organisasi ya? Iya, lumayan aktif. Soalnya aku suka aja kalau ada kegiatan kampus, banyak temen juga. Pantesan ya, kelihatan akrab banget sama banyak orang. Heran terkenal. Aku sering denger loh orang nyebut-nyebut namamu. Wah, padahal aku bisa aja kok, gimana-gimana juga. Gah, kamu kelihatan beda. Gayamu juga keren banget. Selalu rapi dan modis. Kok bisa sih tiap hari tampil fresh? Ya sebenarnya aku emang suka aja dan rapi. Lagian kalau kuliah kan anaknya kelihatan seger, jadi sekalian aja biar semangat. Keren ya, aku jadi pengen belajar juga biar bisa kayak kamu. Jujur loh, aku seneng banget ini saya ketemu kamu langsung. Wah, makasih ya. Aku juga seneng loh. Nyangka ada yang mau nyamperin buat kenalan gini. Kenapa enggak? Kan sayang nih kalau kita sekampus tapi nggak saling kenal. Bener juga ya. Jadi kamu jurusan bahasa ya? Aku jarang ketemu loh anak bahasa soalnya. Iya, soalnya kelasnya kan jauh tuh dari gedungmu. Aku seringnya lihat kamu cuma dari jauh. Oh, pantes. Baru kali ini kita bisa ngobrol gini. Enak juga ya, bisa dapat teman baru dari jurusan lain. Siapa tahu nanti aku bisa belajar banyak hal dari kamu ya kan? Main gitu, kita saling belajar aja. Aku juga pengen punya teman baru, biar gak itu aja lingkungannya. Ngomong-ngomong, kamu biasanya nongkrong di mana kalau habis kuliah? Tergantung sih, kadang kafe deket kampus, kadang juga jalan ke mall sama temen-temen. Tapi aku juga suka kok duduk di kampus kayak gini. Wah, jadi pengen ikutan. Kayaknya seru deh kalau hangat bareng kamu. Boleh dong, kapan-kapan kita bisa lah hangout bareng. Tinggal bilang aja, gak masalah. Serius? Wah, gak nyangka nih diajak sama kamu. Iyalah, serius. Teman baru harus disambut baik kan, biar makin akrab. Kayaknya bakal seru nih kalau kita sering ngobrol gini. Aku juga ngerasain kok ngobrol sama kamu, santai aja. Beberapa hari kemudian, Lina dan Dewi janjian untuk hangout di sebuah kafe dekat kampus. Wah, ternyata kafe ini keren juga ya. Aku jarang loh ke tempat kayak gini. Biasanya mau orang kecil deket kampus. Ya, aku suka tempat yang nyaman gini, bisa ngobrol santai juga. Kamu nyaman gak di sini? Iya dong, cuma kadang masih ngerasa canggung. Lihat orang lain kelihatan keren gitu. Loh, aku juga dulu pernah kok ngerasa minder kalau orang lain normal. Hah, serius? Tapi kamu kan selalu kelihatan stylish tuh. Dan semua orang suka sama kamu. Kalau aku mah ngerasa biasa aja dan miskin pula. Kayak gak sebanding itulah sama cewek-cewek kaya. Jangan minder lah, Lin. Itu cuma soal cara kita lihat diri kita sendiri. Aku percaya kok kamu punya kelebihan lain bikin kamu spesial. Ih, tapi kadang aku juga pengen kayak kamu loh. Bisa beli ini itu tanpa mikir. Terus tampil kece. Kalau aku mau beli barang bagus saja, kadang harus tabung bulan-bulanan. Ya, tapi gak semua hal harus buru-buru, Lin. Kece itu selalu harus pakai barang mahal. Iya sih, cuma susah gitu loh. Lihat orang lain kaya dan modis. Lah aku cuma lihat dari jauh. Hehe, tapi coba deh kamu fokus ke hal yang bikin kamu seneng. Kalau kamu nyaman sama dirimu, orang lain juga bakal respect. Makasih ya Del, udah dengerin curhat aku. Aku hampir gak pernah loh cerita soal ini sama orang lain. Sama-sama, aku seneng kok kamu jujur sama aku. Jangan sungkan ya kalau ada apa-apa. Kamu biasanya belanja di mana sih? Terus kasih tip lah supaya tetap kelihatan modis tapi gak keluar banyak uang. Biasanya kalau aku cari diskon, terus mix and match aja baju Ramadan baru. Gak harus semua baru kok, yang penting rapi dan nyaman. Wah, bisa dicoba ya. Aku biasanya cuma pakai baju lama. Jadi malu lihat orang lain pakai brand terkenal. Santai aja, aku juga kadang pakai baju lama loh.
Tapi itu tadi, mix and match aja biar tetap kelihatan fresh. Ya, aku belajar deh. BTW deh, makanan sama minumannya katanya enak semua. Aku bingung nih pilihnya. Kamu pilih aja yang kamu suka. Aku bantu rekomendasi kalau mau. Oke deh, aku ambil yang ini aja. Tapi Dew, aku belum bawa uang. Bisa nggak? Aku minta tolong kamu dulu bayarin. Gitu ya? Iya udah nggak apa-apa Lin. Aku bayarin. Nanti kamu boleh kayak ngapa-ngapain juga nggak masalah. Wah, makasih banyak ya. Kamu baik banget. Nanti aja, namanya juga teman baru. Seneng kok bisa bantu. Aku jadi makin nyaman deh ngobrol sama kamu. Biar kita makin akrab kan? Cuma ngobrol di kampus doang. Keesokan harinya, Lina melihat Dewi sedang duduk seperti biasa. Ia pun segera memasang senyum manis, lalu menghampirinya. Hai Dew, lagi kayak biasa ya? Aku lewat nih, terus gak kamu sendiri. Hai Lin, lagi santai aja sih? Kamu sendiri gimana? Kayak semangat banget nih nyamperin aku. Baik kok aku. Cuma tadi lagi keliling kampus, terus lihat kamu. Rasanya sayang banget lah kalau gak nyapa. Ngomong-ngomong, aku pengen nanya nih. Boleh nggak aku pinjem barang kamu bentar? Barang apa? Buat apa pinjem? Itu, binder kamu boleh aku pinjem satu nggak? Kalau nggak salah, kamu punya dua kan? Iya, aku punya dua. Dewi pun membuka tasnya. Mata Lina bersinar. Tapi nanti balikin ya. Aku gak mau kelamaan barangnya hilang dari aku. Tenang, janji aku balikin. Aku pinjem juga, kamu tak lupa bawa punyaku. Bentar aja kok. Tapi maaf ya, jangan sampai rusak kalau bisa. Sebenarnya itu udah lama, tapi aku sayang aja. Itu pemberian bibi aku soalnya, dan itu mahal banget. Iya, aku jaga beneran kok barangnya. Makasih ya, mau kasih pinjem. Udah, sekarang aku mau ke kelasku dulu ya. Bentar lagi aku udah kelas. Yaudah, aku juga mau balik ke kelasku. Bye. Sepulangnya, Lina mencari Dewi untuk mengembalikan, tapi itu tampak rusak sedikit. Dew, ini kebalikin. Maaf banget ya, aku nggak sengaja bikin rusak. Sebenarnya hati-hati banget lah itu, tapi yang nggak sengaja. Oh, gitu ya. Yaudah nggak apa-apa Lin, tak terlalu parah kok. Gak usah dipikirin. Aku benar-benar minta maaf ya. Aku mau bikin masalah sama kamu lah sebenarnya, tapi beneran nggak sengaja. Iya, lagian cuma barang, yang penting gak hilang dan masih bisa dipakai. Makasih ya Dew, kamu baik banget maafin aku. Santai aja Lin, gak usah serius amat. Ngomong-ngomong, kita hangout lagi kapan-kapan. Aku senang lepas terakhir bareng kamu. Rasanya nyantai banget ngobrol sama kamu. Aku gak tahu ya Lin, beberapa hari ini kayaknya aku agak sibuk deh sama urusan kuliah, sama organisasi. Jadi gak bisa janji. Oh, ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau ada waktu bebas kabarin aja ya. Aku tunggu. Iya, nanti aku kabarin. Aku pulang dulu ya. Dah. Dah. Dewi pun masuk ke mobil sopirnya sudah menjemput. Kok deketnya nggak seneng sih tadi? Ih. Hari demi hari berlalu. Lina selalu mencoba akrab dengan Dewi, menyapa, mengobrol, dan mendekat setiap kali Dewi sedang bersama temannya. Sampai akhirnya, pada suatu sore, di depan gedung fakultas, Dewi membuka suara. Lin, aku jujur ya, udah lama nahan. Aku ngerasa kamu temenan sama aku bukan karena tulus, tapi karena ada maunya. Maksud kamu apa, Del? Gak ngerti aku. Aku cuma seneng kok bisa deket sama kamu. Seneng deket sama aku? Atau sebenarnya kamu seneng bisa manfaatin aku? Aku capek Lin, jujur aja. Loh, kok gitu ngomongnya? Aku gak pernah niat lo manfaatin kamu. Aku beneran cuma anggap kamu teman. Temen? Aku dengar kamu cerita ke orang-orang. Kamu bilang kamu temen aku, orang paling kaya di kampus. Untuk apa coba ngomong begitu? Untuk validasi ya? Biar kamu kata keren juga. Aku bisa bangga aja punya teman kayak kamu, bukan buat pamer. Gak ada maksud jelek kok. Enggak, sadar nggak? Kamu sering banget minjem barang aku, minjem duit juga, tapi nggak pernah ada yang benar-benar diganti atau dibalikin. Aku diem aja, tapi makin lama makin kebaca. Aku minta maaf deh, kadang keterusan. Aku cuma ngerasa nyaman sama kamu. Nyaman karena apa, Lin? Bisa bantuin kamu bayar, karena aku punya barang-barang, bisa kamu pinjam seenaknya. Itu namanya kamu manfaatin aku.
Gak gitu deh, gak gitu. Aku cuma seneng sedekat sama kamu, beneran. Jawab jujur deh, jangan ngeles. Ya, aku senang berteman sama kamu. Aku kagum sama kamu. Kamu itu hidup yang aku idamkan banget. Kamu ya, kalau emang gak mampu, ya gak usah berlagak kaya. Jangan malah nebeng sama aku. Aku gak sebaik itu juga loh. Saya terus-terusan dimanfaatin. Ya udah, aku janji gak bakal kayak gitu lagi. Aku udah muak, Lin. Gak bisa lagi pura-pura baik. Capek aku disedot terus energi kayak gini. Jadi, kamu beneran marah sama aku? Kamu beneran mau jahilin aku? Iya, aku marah. Gak tahan lagi aku. Aku gak mau teman sama orang cuma lihat aku dari apa yang aku punya. Dew, jangan gitulah. Aku janji gak bakal ngerepotin lagi. Udah lah, mulai sekarang kayaknya mending kita jaga jarak aja. Segampang itu ya kamu bilang gini? Ya kamu gak pernah sadar diri. Rang, aku boleh berhenti aja, belum makin kesel sama kamu. Jalan kamu Dewi. Beraninya kamu ngomongku kayak gitu. Mau saja ya, buktiin nanti. Aku juga bisa lebih dari kamu. Sayangnya, ambisi Lina serta gengsi yang tinggi ingin selalu terlihat kaya membuatnya melewati batas hingga menjalani satu hal yang benar-benar di luar moral, menjadi ayam kampus. Malam itu, ponselnya berdering, nomor tak dikenal. Lina langsung menjawab, seperti biasa, kemungkinan ini adalah pelanggan. Halo, ini Lina ya? Nomor kamu saya dapat dari teman. Katanya kamu bisa diajak ketemu gitu ya? Iya benar, saya Lina. Kalau buat tahu siapa nih, biar lebih jelas aja. Saya Arman, kerja di kantor pemerintahan. Udah larut sih, tapi saya lagi pengen ketemu. Bisa nggak? Bisa aja Pak, saya free kok malam ini. Mau ketemuan di mana? Toh, ke tempat saja biar gampang. Saya orangnya nggak suka ribet, langsung aja ke tempat kamu. Tapi sebelumnya, biasanya kamu gimana aturannya? Saya pengen jelas dari awal. Biasanya semalam 2,5 juta Pak. Itu udah termasuk aman dan nyaman. Jadi Bapak tinggal datang aja, nggak usah pusing mikirin tempat. Oke, aman sih, nggak masalah kalau harga segitu. Ya lah, sip. Kirim alamat sekarang ya. Saya udah di luar nih. Siap Pak, nanti saya Sherlock ya. Nanti kalau udah sampai kabarin, biar saya bukain pintu. Oke, satu hal aja, saya ini lumayan dikenal. Jadi saya minta tolong jangan ada yang tahu ya masalah beginian. Tenang aja Pak, saya ngerti kok. Nggak pernah umbar soal tamu, apalagi pejabat. Jadi aman Bapak. Ya udah, saya jalan sekarang. Oke, ditunggu Pak. Telepon pun mati. Lina mengirim alamat. Setelah itu, ia mulai berdandan. Ini ya tempatmu. Saya kira bakal ribet cari alamatnya. Ternyata gampang juga nemuin kosanmu. Iya Pak, emang gangnya kecil banget. Tapi kalau udah dapet patokannya gampang kok. Saya biasanya kasih arahan biar nggak nyasar. Saya udah sempat mikir salah jalan, tapi pas lihat nomor rumah langsung lega. Ternyata pintunya langsung dibukain sama tuan rumah cantik. Nah, bisa aja Bapak. Baru datang udah gombalin saya aja. Lah emang kenyataannya gitu. Kamu lebih cakep ketemu langsung. Di foto udah oke. Ternyata aslinya lebih cantik ya. Duh, saya jadi malu. Saya mah orangnya santai aja, nggak suka ribet. Mending ngobrol dulu bentar biar cair. Saya juga suka kok, ada basa-basi dikit. Soalnya, kalau langsung to the point tuh, kesannya buru-buru banget. Habis seharian kerja di kantor, pusing sama rapat ini itu. Jadi pengennya malam ini tenang, nggak ada urusan kerjaan gitu. Wah, cocok banget berarti ya Pak. Saya bisa bikin Bapak lupa bentar sama capeknya. Malam ini, Pak tinggal nikmatin aja. Sisanya biar saya yang urus. Lina membuka pintu kamarnya. Aroma parfum menguap dari dalam kamar. Arman pun ikut masuk, lalu Lina menutup pintu. Beberapa hari kemudian, suasana kantin kampus lumayan ramai. Maka Lina tiba-tiba tertuju pada suatu sudut. Dewi sedang makan siang. Lina tersenyum miring. Ia pun sengaja ke sana dan duduk berseberangan dengan Dewi. Tas branded miliknya sengaja ia letakkan atas meja, dekat dengan tas milik Dewi. Hai, kok diem aja? Sudah lupa sih sama aku? Temen lama gitu loh. Aku nggak lupa. Mau pagi kamu datang sini? Astaga, kok nadanya galak banget sih? Cuma nyapa aja. Ketemu teman lama kan gak ada salahnya. Lina, aku nggak mau lagi ya urusan sama kamu.
Jadi tolong jangan ganggu. Ya ampun, jahat banget sih ngomongnya. Pergi banget ya sama aku. Itunya loh, ngeliat aku kayak penyakit menular. Bukan masalah itu. Aku cuma gak mau lagi terlibat sama gaya hidup kamu. Nah, kamu pikir aku masih Lina yang dulu ya? Kamu remehin gak mampu. Maaf ya, Rang. Aku udah bukan yang dulu lagi. Terserah. Aku gak peduli juga kamu berubah atau enggak, miskin atau kaya, urusanmu tuh. Ih, tapi kelihatan banget loh dari mukamu. Kaget banget loh, aku kayak gini sekarang. Punya tas bagus, baju bagus, hidup enak. Kayaknya agak nyesel deh, suka ngeremehin aku dulu. Aku gak pernah nyesel. Dari dulu aku udah tahu kamu pasti bakal nyajaran pintas. Bener aja kan ternyata. Perubahan kayak gini jelas gak normal, lo bukan dari hasil yang gak bener. Mau kamu kok nyakitin banget sih? Saya nakin udah aku begitu. Aku tahu kok, gak ada usaha instan yang bikin orang berubah tiba-tiba begini. Jangan kira aku bodoh. Ih, kamu tuh nyebelin banget ya. Sok suci, sok bener. Padahal lebih baik juga dari aku. Tidaknya aku gak try hard ya buat kelihatan keren di mata orang. Hampir aku peduli. Yang penting aku bisa nikmatin hidup, bisa belanja apa aja, bisa gaya sesuka hati. Kamu tahu nggak? Rasa dipandang keren sama semua orang itu kepuasan loh. Itu bukan kepuasan, Lina. Itu semu. Cuma kelihatan mewah berdoang kalau hati kamu masih kosong. Lah, sok jadi motivator. Ngapain juga nyeramain aku? Bukan siapa-siapa aku. Aku yang bukan siapa-siapa, tapi aku masih bisa ingetin kamu. Mending tobat, Lin. Apapun yang lagi kamu lakuin sekarang di luar sana. Kamu tuh ya, hidupnya datar, guin, lu jajan dari orang tua. Gak pernah ngerasain gimana caranya berjuang kayak aku. Kamu salah besar, Lin. Aku emang anak orang berat ya, tapi itu bukan alasan buat aku ikutin jalan salah. Hih, kamu gak akan pernah ngerti yang aku rasain. Jangan sok tahu ya. Yang jelas, kamu itu manusia haus pujian, gengsi. Kamu tuh ketolong karena dari keluarga kaya. Sementara aku harus usaha sendiri. Jangan songong. Aku gak sombong, cuma mau bilang berhenti sebelum semua terlambat. Rahmat, kalau aku gak kayak gini, emang kamu mau ngasih aku? Malam itu, Lina baru saja selesai menerima telepon dari pelanggan. Setelah itu, ia pun bersiap. Namun tiba-tiba, wajahnya memanas tanpa sebab. Aduh, panas banget muka aku. Ini kenapa sih? Aku kayak kebakar. Lina pun ke kamar mandi dan mencuci muka. Kok gak reda juga? Mau tambah panas. Tolong. Ia pun kembali ke kamar. Saat ia menatap cermin, ia kaget. Ih, ini apaan? Kok mukaku kayak busuk gini? Tolong, panas. Ia menangis, kembali berlari ke kamar mandi dan menenggelamkan wajahnya ke bak air. Tapi, panasnya malah semakin terasa. Tolong aku, ampun. Ia terduduk di lantai, meraung sambil menggosok wajahnya. Terus seperti itu, hingga akhirnya ia pun pingsan di lantai kamar mandi. Akhirnya, Lina kini bertobat sejak insiden itu. Ia kini hidup normal, tanpa memikirkan gengsi ataupun egonya.